Yesus lahir untuk kita, amin. Yesus lahir untuk kita, amin. Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, nebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia siapa? Dia Yesus. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Karena ini kan lagunya rock and roll nih, boleh gak kita gerakin badan kita gini? Boleh ya? Kita coba tes ya. Sebelah sini dulu boleh gak? Dikit ya, dikit. Asik. Boleh? Sebelah kanan juga ya, biar kita lebih semangat karena hawanya dingin. Boleh? 1, 2, 3. Asik. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan.
Brothers and sisters, boleh duduk kembali. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Brothers and sisters, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku.
Yesus, ku bersyukur. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, Kau baik, teramat baik Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat kepadamu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nathan. Rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Hari ini kami boleh kembali diingatkan ada Tuhan, ada Juru Selamat, ada Penyelamat yang mau lahir buat kami. Dan kami mau terus belajar menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai bayi yang kecil, tetapi boleh hadir dalam hidup kami, lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujian yang terakhir boleh mengingatkan kepada kami. Kami mau selalu taat, mau selalu percaya kepada Penyelamat kami yang hidup. Kami mau selalu ikut jalan-Mu Tuhan, enggak mau berbelok ke kanan, ke kiri. Karena kami tahu Engkau punya jalan yang terbaik. Engkau punya cita-cita, rancangan, desain yang terbaik buat kami. Kami hanya mau taat saja Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh semakin taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau berkati setiap kami, urapi setiap kami. Tidak terkecuali setiap kami dilawat Tuhan. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, Engkau urapi kami, buka telinga kami, mata kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat 2022, kita sudah mengalami banyak hal. Jadi saya juga mau ucapkan terima kasih buat saudara semua Hope Church yang dengan setia beribadah di Hope Church. Dan terlebih lagi buat saudara yang melayani bersama, saya memberikan penghargaan yang luar biasa buat saudara-saudara. Karena saya tanpa saudara-saudara ya tidak bisa apa-apa juga gitu ya. Jadi saudara yang menjadi rekan pelayanan di Hope Church selama 2022, saya mengucapkan terima kasih. Thank you saudara. Biar Tuhan yang membalas pelayanan saudara dengan berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Pesan saya tetap setia di tahun yang baru nanti. Bukan cuma tetap setia, semakin sungguh-sungguh. Karena saya punya keyakinan 2023 tahun yang luar biasa. Nah kalau kita mau semakin diberkati Tuhan, kita harus semakin sungguh-sungguh. Gitu ya. Hari ini, tema ini, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku, adalah tema Natal. Ayat emasnya ada di Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Jadi kalau kita melihat cerita ini, kita melihat atau mengingat ada sebuah cerita orang Majus datang ke Yudea karena mereka melihat ada bintang yang besar. Nah, next kita lihat perjalanan orang Majus. Mereka itu dari jarak yang jauh ya, dari Mesopotamia, Ur Kasdim, kurang lebih 1000 kilometer. Mereka dari tempat yang jauh melihat ada bintang yang bersinar terang. Dan waktu mereka melihat bintang yang bersinar terang itu, mereka mendapat sebuah pengertian bahwa akan ada raja, orang besar, great man is coming. Nah ini kalau kita belajar sejarah menarik. Karena orang-orang di Ur Kasdim, Mesopotamia, kok bisa ya punya pengertian kayak gitu? Nah ada beberapa ahli mengatakan mereka punya pengertian seperti itu karena ilmunya diturunkan oleh Daniel. Ada yang ingat cerita Daniel? Daniel waktu itu dibuang ke Babel di zaman Raja Nebukadnezar, dan kita tahu ceritanya, saya juga udah pernah khotbah. Saya personally mengagumi pribadi Daniel, seorang muda yang menjadi penasehat dari setidaknya ada 5 kaisar, 5 emperors. Jadi kaisarnya berubah-ubah, penasihatnya tetap dia. Jadi dia orang yang smart, orang yang pinter. Nah jadi ada beberapa pengertian mengatakan bahwa orang-orang di Mesopotamia, Ur Kasdim, atau yang kita lagi baca hari ini adalah orang-orang Majus. Mereka mendapat ilmu ini, impresi ini karena mereka belajar dari Daniel. Jadi Daniel menurunkan satu generasi ke generasi lain mengenai tentang orang Majus ini. Nah, bicara tentang orang Majus, mereka, kita tahu ceritanya, ini kan cerita sekolah minggu. Waktu mereka melihat ada sebuah bintang yang terang, tapi sudah saya katakan great man is coming. Jadi mereka penasaran nih, waktu ngelihat itu mereka datang. Mereka datang naik onta, kita dari sekolah minggu selalu berpikir orang Majus 3 orang. Nggak tahu ya idenya dari mana 3 orang, mungkin karena Mas, Kemenyan, dan Mur. Tetapi faktanya orang Majus datang nggak cuma 3 orang. Mereka serombongan besar, kita lihat gambarnya itu ya. Itu foto zaman dulu kayak gitu. Foto zaman sekarang high definition, kalau dulu ya mungkin sudah bilang, Pastor kok kayak lukisan? Iya itu kualitas foto zaman dulu. Enggak saya bercanda, itu lukisan beneran. Jadi zaman dulu digambarkan perjalanan yang jauh, berbatu-batu, berpasir, berdebu, belum lagi ada resiko dirampok, ada resiko binatang buas. Nah, kita tahu juga ceritanya, ini kan cerita sekolah minggu, waktu sampai di Israel mereka ketemu dengan Herodes.
sebagai pemimpin di wilayah itu, zaman itu. Nah waktu dia mereka ketemu Herodes, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka bilang sama Herodes, Tuanku Baginda Herodes, kami datang ke sini dari jauh, dari perjalanan yang jauh, it's been far away kingdom gitu kan ya. Mereka datang dari jauh karena mereka dituntun oleh sinar bintang yang terang. Kenapa? Karena great man is coming. Wah, Herodes kaget. Karena Herodes punya pengertian, I am the greatest man in this area. Jadi nggak boleh ada orang lain. Nah, Herodes bilang, oke, kalau gitu tolong kamu cari bayi yang lahir itu, orang yang akan menjadi orang hebat itu. Nah, nanti setelah kamu ketemu, kamu balik ke sini ya. Kamu balik ke sini, aku juga pengen ketemu great man itu. Aku mau ketemu orang hebat itu. Nah, kita semua juga udah tahu ceritanya. Ini cerita sekolah minggu beneran. Waktu orang Majus ketemu dengan bayi Yesus, mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah urusannya selesai, mereka dapat mimpi dan Tuhan bilang, kamu harus mengubah jalan pulangmu. Nah itu ide besarnya. Nah sekarang aplikasinya buat kita apa? Ternyata aplikasinya buat kita, Tuhan juga mau waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat loh. Menerima dia sebagai pemimpin hidup kita. Nah ini saya ketemu banyak masalah di sini. Banyak orang Kristen mau diselamatkan tapi tidak mau dipimpin. Sekali lagi saya ulang ya. Banyak orang Kristen mau diselamatkan tapi nggak mau dipimpin. Makanya ada kata-kata menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kurios, pemimpin, Tuan. Nah kalau kita cuma mau diselamatkan tapi nggak mau dipimpin, berantakanlah hidup kita. Beberapa minggu lalu saya khotbah tentang bagaimana mempertahankan atau menjaga keselamatan. Nah hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nggak cuma diselamatkan. Kalau kita cuma diselamatkan, dalam kitab Yakobus telak-telak dikatakan keselamatan itu bisa hilang. Orang bisa murtad. Jadi jangan pernah beranggapan aku dilahirkan Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah bukan cuma dibaptis oleh air, aku sudah dibaptis oleh Roh Kudus, bahkan udah berbahasa roh, tapi kalau kita nggak jaga hidup kita, keselamatan bisa hilang. Nah kemurtatan itu bukan cuma orang yang bilang, udahlah aku nggak mau ikut Tuhan aja. Enggak, kemurtatan adalah orang yang lambat tapi pasti, tapi dia nggak sadari menjauh dari Tuhan. Wah, dan itu Yakobus ngomong loh. Jadi please deh saudara-saudara, sungguh-sungguh. Saya senang banget beberapa orang bicara kepada saya personally. Kalau ke gereja pengen dengar khotbah, puji Tuhan. Pengen muji nyembah Tuhan bagus. Karena kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi waktu kita pengen dengar khotbah, kita pengen selalu dituntun oleh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah kita masuk dulu, saya menemukan waktu lagi siap khotbah ini, saya menemukan orang di dunia ini banyak banget kan ya. Kurang lebih ada 8 miliar sekarang ini. Tetapi waktu saya lagi siap khotbah ini, saya teringat bahwa dari orang yang begitu banyak, 8 miliar itu, tidak banyak yang mau berubah. Ngomong berubah gampang. Bahkan banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak motivator ngomongin berubah. Change. Tapi hidupnya susah berubah. Karena perubahan adalah sesuatu yang tidak nyaman, gak enak. Saya jujur aja diri sendiri. Misalnya dari rumah ke kantor. Saya punya kantor di beberapa tempat, saya sudah get used to dengan kantor itu, dengan direction itu, dengan jalan itu. Nah, untuk merubah jalan, itu buat saya gak nyaman.
Kenapa? Harus coba lagi yang baru, harus memprediksi sesuatu lah yang belum pernah saya tahu. Nah itu sebuah contoh sederhana. Betapa orang gampang ngomong, yuk berubah yuk. Tapi nggak gampang dilakukan. Apalagi kalau sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Apalagi yang sudah jadi habit tadi saya ngomong. Bahkan seringkali kita nggak sadar kita sudah lakukan. Contoh, Bapak Saudara tiap hari sikat gigi kan? Mudah-mudahan. Ya kan? Sikat gigi kan? Saudara pernah mikir nggak? Saudara sikat gigi dari kiri dulu apa kanan dulu? Nah saya ngomong gitu baru mikir, oh iya ya, kiri dulu kanan dulu ya. Saking kita udah get used to, saking kita udah terbiasa, kita jadi nggak inget lagi. Nah kalau akhirnya sadar, oh iya selama ini saya sebelah kiri dulu. Coba mulai nanti malam sebelum tidur, rubah dulu. Susah. Bahkan ada beberapa teori mengatakan sebuah kebiasaan yang baru membutuhkan setidaknya 21 hari untuk berubah. Ada yang gak bisa 21 hari, lebih lama lagi. Nah jadi slide ini saya pengen kita sadar, begitu banyak orang di muka bumi, tapi tidak banyak yang mau berubah. Ngomongnya berubah gampang, tetapi lebih sedikit lagi yang mau mengubah atau bisa mengubah. Jadi saya pengen saudara-saudara lihat, di dunia banyak orang, sedikit yang mau berubah, lebih sedikit lagi yang bisa atau mampu mengubahkan. Jadi kalau kita belajar tema kedatangan Yesus atau Yesus datang untuk mengubah hidupku next, itu saya harap kita belajar banyak hari ini. Nah ada beberapa poin yang saya mau sharingkan kepada saudara semua. Kenapa sih Tuhan mau kita berubah? Kenapa Tuhan mau kita mengubah jalan hidup kita? Tadi kita udah baca contohnya orang Majus, tapi kita mau lebih detail lagi ngelihat why. Kenapa Tuhan mengubah jalan hidupku? Kenapa Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita? Nomor satu, nah kalau kita dengar cerita orang Majus, terus terang waktu lagi siap khotbah ini ada sebuah cerita yang sangat eye catching, sangat nyangkut di kepala saya. Next, waktu Yesus mengubah jalan hidup, nomor satu memang cerita orang Majus. Tapi ada sebuah cerita yang sangat terkenal di kitab Kisah Para Rasul mengenai satu orang yang namanya Saulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus. Kita berhenti dulu di sini. Kita tahu semua cerita ini ya. Semua khotbah yang saya sampaikan, bukan semua lah, mostly cerita yang familiar. Nah Saulus adalah orang pintar, smart. Dia seorang yang ngerti firman. Bahkan gurunya namanya Gamaliel. Nanti sometime saya akan cerita kenapa bisa dibilang orang pintar. Nah, dia dididik di bawah seorang guru besar namanya Gamaliel. Dia orang pintar, orang smart, orang yang sangat diligent karena dia suka belajar. Nah, dia punya sebuah persepsi bahwa orang Kristen tuh ngawur, sesat. Jadi Saulus berasa ini orang Kristen atau Nasrani harus dibasmi. Karena dia punya pengertian seperti itu. Nah setelah dia mendapat surat izin, license to kill, untuk membunuh orang-orang Kristen, dia menuju sebuah kota namanya Damsyik. Damsyik itu kalau sekarang ada di Syria namanya Damaskus. Nah dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus datang. Di situ dikatakan apa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Terus Saulus bingung, siapa nih? Siapa engkau Tuhan? Terus katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah kita dari sekelumit cerita pendek ini,
saya harap kita nangkep esensinya. Waktu Saulus berjalan dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu mengubah jalan hidupnya. Jadi nomor satu yang kita sama-sama mau belajar, why do I need to change? Nomor satu, karena Tuhan mau kita bertobat. Selama ini mungkin jalan kita salah. Selama ini jalan kita salah. Terus tiba-tiba Tuhan intervensi. Waktu Tuhan intervensi, kita harus balik. Ganti. Nah kalau ngomong aplikasi banyak ya. Mungkin selama ini bisnis kita salah. Tuhan tidak suka. Terus tiba-tiba Tuhan, kita harus balik. Mungkin selama ini pasangan hidup kita salah. Tuhan gak suka. Balik. Gitu dong. Yes juga dan yes. Karena Tuhan sayang sama kita. Jadi sebelum something bad happen, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan sudah ngasih tahu, jangan. Kita harus balik. Kita harus bertobat. Mungkin selama ini kita punya bad habit, punya kebiasaan yang buruk. Tuhan ingatkan kita, Beberapa orang punya bad habit yang gak sehat. Tuhan ingatkan, oh iya ya, aku harus berubah. Jadi nomor satu, why God wants you to change your life atau your path of life. Karena nomor satu, repentance, Tuhan mau kita bertobat. Kalau selama ini kita jalannya salah, selama ini kebiasaan kita salah, selama ini kita bergaul dengan orang yang salah, selama ini kesibukan kita salah, balik. Tuhan mau kita mengubah jalan hidup kita. Nomor satu karena Tuhan mau kita bertobat. Sama-sama katakan, bertobat. Nomor dua, kenapa Tuhan mau kita mengubah jalan hidup kita? Nomor dua, karena ada bahaya di depan. Jadi nomor dua gak ngomong pertobatan lagi, nomor satu kan bertobat. Jadi kalau yang tadinya salah, tadinya punya kebiasaan yang tidak baik, Tuhan mau kita bertobat. Nomor dua, ini ada ayat yang saya pernah khotbahkan juga, luar biasa ayat ini. Saya sharingkan kepada saudara, kalau ada sebuah kata diulang beberapa kali, karena Tuhan pengen kita semakin pay attention, Tuhan pengen kita semakin perhatiin. Nah ini yang diulang bukan kata, tapi the whole sentence, seluruh kalimat di Alkitab atau di ayat itu copy paste. Amsal 14:12, Amsal 16:25. Copy paste, di copy paste. Jadi ayatnya sama, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Jadi kita mikir ini baik-baik aja nih. Wah yes ini baik-baik, gue lagi pacaran sama dia baik-baik aja deh. Orangnya baik, orangnya generous, suka bayar-bayarin, suka raktir-raktir. Wah pokoknya baik banget lah. Tapi hati-hati, karena ayat ini ngomong apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Pastor kok contohnya pacaran melulu sih? Ya gak tahu. Siapa tahu ada yang kena, siapa tahu saya nggak tahu. Jadi mungkin kebiasaan kita pikir baik-baik, mungkin bisnis kita pikir baik-baik, tapi Tuhan bilang stop. Kenapa? Ingat ada bahaya di depan. Sesuatu yang kita pikir baik-baik, tapi ujungnya menuju maut. So ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama bertobat, alasan yang kedua ada bahaya di depan yang kita mesti hati-hati. Nomor 3, kenapa Tuhan mengubah jalan hidupku? Kenapa Tuhan mengubah jalan hidup manusia? Karena Tuhan punya penugasan khusus buat kita, special assignment. Kita lihat cerita itu. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menabarkan jala di danau.
sebab mereka penjala ikan. Siapa sih Petrus dan Andreas? Nelayan. Nelayan. Sebagai nelayan apa yang dipikirin? Ikan, ikan, ikan. Gimana cara dapat ikan? Gimana cara mendapat ikan lebih baik, lebih banyak? Tiba-tiba kita lihat ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau tadi nomor 1 Tuhan mau kita bertobat, bagus kalau sudah bertobat. Setelah kita bertobat, Tuhan juga masih suka loh ngubah jalan hidup kita. Iya, jadi jangan berpikir kalau udah bertobat semuanya baik-baik, aman-aman, kita jalannya udahlah kayak gini aja terus. Enggak. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan suka mengubah jalan hidup kita. Nomor 2, kenapa Tuhan mengubah jalan hidup kita? Karena depannya itu bahaya. Tuhan gak mau kita kejeblos. Oh bagus. Nomor 3, Tuhan semuanya baik-baik aja kok. Aku sudah bertobat, jalanku aman-aman saja. Tidak ada yang bahaya. Tapi alasan nomor 3, Tuhan punya special assignment. Saya percaya kita semua pernah ngalamin jalan hidup kita dirubah sama Tuhan. Bener gak? Tuhan, aku maunya ini. Wow, udah planning begini, udah rancangan, udah cita-cita. Terus dirubah. Jadi nomor 1 bertobat, nomor 2 ada bahaya, nomor 3 ada special assignment. Itu membuat hidup kita mestinya, saya ngomong satu hal, mestinya fleksibel. Karena saya ngalamin betapa Tuhan mengubah hidup kita, mengubah hidup saya. Tahun ini kita nggak pakai fosfor ya, nggak pakai Erik ya. Tahun-tahun lalu kita pakai fosfor, supaya fosfor itu bisa menyala, apa yang mesti kita lakukan? Patah-patahin. Jadi waktu mata-matain fosfor itu saya ingat hidup saya. Betapa Tuhan mata-matain hidup saya supaya hidup saya bersinar. Fosfor gitu kan? Jadi fosfor harus dipatah-patahin supaya sinarnya keluar. Nah, hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan juga begitu. Dipatah-patahin. Saya gak punya waktu untuk cerita betapa Tuhan sering banget merubah hidup saya. Mengubah. Dulu nakal, dulu bandel jadi baik. Terus udah jadi baik, Tuhan sering ubah. Kenapa? Itu bahaya, kamu jangan lakukan itu. Tapi di masa-masa yang sudah aman pun, Tuhan rubah lagi. Kenapa? Karena ada special assignments. Nah itu, dipatah-patahin terus sama Tuhan, supaya kita fleksibel. Karena semakin Tuhan patahin, kalau tadi belajar dari fosfor tadi, semakin menyala, semakin bersinar. Saya orangnya kaku gitu ya. Pasangan hidup saya tahu banget, kaku. Makanya Tuhan patah-patahin terus, supaya apa? Fleksibel. Jadi orang jangan kaku, Tuhan mau mengubah. Jadi sekarang, iya deh, silahkan. Tuhan mau pakai aku, silahkan. Tuhan mau pakai aku, silahkan. Itu 3 poin. Saya harap saudara semua ingat. Kenapa Tuhan mengubah jalan hidup kita? Nomor 1, supaya bertobat. Nomor 2, ada bahaya di depan. Nomor 3, penugasan khusus, special assignment. Sekarang sebelum kita tutup, bagaimana kita tahu kapan kita harus mengubah jalan hidup kita? Betul dong? Gimana kita tahu? Kalau tadi why-nya udah, sekarang how-nya. Gimana kita tahu we have to change? Nomor 1, next Fanny. Nomor 1, tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus melekat sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Banyak pendeta suka kata-kata intim.
Saya lebih suka kata-kata melekat sama Tuhan. Amos 3 ayat 7, di sini dikatakan Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi ini adalah sebuah keuntungan, sebuah benefit, sebuah advantage kalau kita melekat sama Tuhan. Karena Tuhan di sini dikatakan menyampaikan sesuatu kepada orang-orang dekatnya. Jadi kalau mau ngapain, Tuhan ngomong dulu. Sebelum Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong dulu sama Abraham. Sebelum Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, Tuhan ngomong dulu sama Nuh. Sebelum Tuhan menghukum orang Niniwe, Tuhan ngomong dulu sama Yunus. Jadi sejarah membuktikan orang yang dekat sama Tuhan itu dapat bocoran. Nah jadi sekarang kapan kita harus berubah? Gimana kita harus berubah? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus semakin melekat sama Tuhan. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak tahu kapan Tuhan suruh berubah kan? Kita udah dosanya udah minta ampun nih. Kita udah punya kebiasaan yang udah gak bener nih. Pasangan hidup kita udah nyata-nyata bukan dari Tuhan. Udah dikasih tahu sama temen, dikasih tahu sama keluarga, dikasih tahu sama pendeta. Jangan, tetap aja. Kenapa? Karena dia tidak intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih tahu kok. Pasti. Yes juga dan yes. Nomor dua, kita harus memiliki kepekaan. Nah, cerita orang Majus ini menarik. Karena orang Majus ini dapat peringatan dari Tuhan lewat mimpi. Berapa banyak orang sudah diperingatkan Tuhan, tapi nggak ngeh. Jadi Tuhan sebenarnya udah kasih tahu. Nah, kan cara Tuhan ngomong macam-macam. Tuhan bisa ngomong dengan petir yang sambar menyambar, duer gitu kan? Bisa kan? Dengan suara yang bergemuruh, seperti Tuhan menjumpai bangsa Israel di zaman Musa. Sampai orang Israel ngomong, ampun deh. Ngeri banget nih dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong gunung Sinai bergetar. Waduh. Orang Israel bilang sama Musa, kalau begini caranya Tuhan ngomong sama kamu aja deh, kita ngeri. Tapi cara Tuhan ngomong kan gak begitu semua. Ada cara-cara yang halus, bisa lewat mimpi, bisa lewat orang lain, bisa lewat pembacaan firman Tuhan. Makanya poin nomor 1 dan nomor 2 ini penting. Melekat sama Tuhan dan kepekaan. Bahasa kerennya sensitif. Tuhan tuh pengen kita punya sensitivity yang luar biasa. Makanya ya, saya tuh sampai mikir gini loh, kalau saya melakukan kesalahan, saya sampai mikir, Tuhan, kan Tuhan pasti kasih tahu. Saya belajar tidak nyalain Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu. Saya miss di mana ya? Kok sampai nggak tahu? Saya bolong di mana ya? Kok sampai tidak mendengar tanda-tanda Tuhan kalau ini salah. Saya sampai mikir gitu loh. Beberapa kali dalam hidup saya ada bad things happen, bukan cuma bad, very bad. Saya mikir, saya kok nggak nangkep ya. Nah ini makanya harus diasah terus. Nomor 1, kedekatan kita, intimasi kita melekat sama Tuhan. Yes. Nomor 2, kepekaan. Jangan sampai Tuhan udah ngomong loh. Tuhan udah ngasih tahu loh. Tuhan udah kasih warning loh. Bagus, ini cerita happy ending. Waktu orang Majus dapat mimpi, mereka peka dan mereka berbalik. How about us? Bagaimana dengan kita? Kita mau peka nggak?
Nomor 1, melekat. Nomor 2, memiliki kepekaan. Nomor 3, yang terakhir, how to change, when to change. Ini cerita yang menarik. Lukas 12, 54, 55, 56 saya bacain. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apakah kamu melihat awan naik di sebelah barat? Segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi poin nomor 3 saya kasih judul, kita harus punya sebuah kemampuan namanya kemampuan untuk memprediksi. Nomor 1, nomor 2 kesannya rohani. Oke, gak apa-apa. Nomor 3 kan supaya lengkap. Ya kan, saudara kalau dengar saya khotbah lengkap gitu ya, gak rohani melulu. Ada sesuatu yang knowledge juga. Nah, nomor 3 ternyata ini alkitabiah loh, biblical loh. Tuhan juga ngasih tahu kepada kita ada sebuah ilmu, kemampuan namanya kemampuan untuk memprediksi. Nah, kalau kita ngelihat ada awan, oh ini mau hujan. Kita ngelihat ada apa, oh itu artinya ini. Kita ngelihat ada ini. Tapi kan bukan cuma tanda-tanda alam. Kita kan bergaul. Kita dengar orang cerita. Kita dengar orang punya masalah apa. Kita dengar orang-orang berseru-seru apa. Nah, ada apa ya? Kok begini ya? Nangkap gak saudara? Kita baca berita. Zaman sekarang sosmed juga begitu aktif. Kita baca berita, kita baca sosmed. Loh kok beritanya gini? Ada apa ya? Nah mestinya kita punya sebuah kemampuan namanya kemampuan untuk prediksi. Nah memasuki tahun 2023, ya kita semua tahu ini tahun yang berat. Pak Presiden sudah ngomong, menteri-menteri sudah ngomong, IMF, World Bank semuanya sudah ngomong. Nah waktu kita baca itu, ya mestinya ini membangunkan sebuah alertness, sebuah kewaspadaan dalam hidup kita. Jadi jangan, oke, baca, iya baca, tapi gak punya alert. Wah, waktu saya baca berita, saya mendapat sebuah impresi, sebuah kesan. Kita akan memasuki sebuah masa di mana sudah terjadi ribuan tahun yang lalu di masa Yusuf. Jadi saudara, saya mau tutup dengan sebuah saran. Saudara yang hari-hari ini punya pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Punya income yang baik, puji Tuhan. Tapi seperti Yusuf, Tuhan kasih pesan. Saya juga mau kasih pesan sama saudara. If you have money, save it wisely. Simpan dengan bijaksana. Karena kita benar-benar gak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang akan datang. Beneran. Jaga. Jangan boros. Jangan ngelihat apa, pengen beli. Tahan. Karena beneran loh, kita gak tahu. Yusuf diberi pesan sama Tuhan untuk menyimpan. Iya kan? Sudah tahu kan ceritanya kan? Gak usah saya ceritain lagi. Untuk menyimpan. Dan dia menyimpan. Nomor 2, mengumpulkan. This is time bukan cuma to save, tapi to make money. Kenapa? Selagi ada kesempatan, tadi menyimpan, bagus. Nomor 2, to make money, mengumpulkan. Kenapa mengumpulkan? Karena kita nggak tahu. Selagi masih ada kesempatan, yang lagi kerja, ayo kerja yang sungguh-sungguh. Yang lagi bisnis, ayo bisnis yang sungguh-sungguh. Tapi ingat ya, jangan lupakan Tuhan. Jangan dengar khotbah ini, tuh kan kerja. Pagi, siang, sore, malam kerja. Sabtu, Minggu kerja. Ya,
itu berarti melupakan nomor satu. Nomor satu apa? Nomor satu apa? Melekat, ya kan? Belum 10 menit. Melekat sama Tuhan. Semakin melekat sama Tuhan. Membangun kepekaan. Nomor 3, predik. Jadi menarik. Makanya belajar Alkitab menarik. Tuhan ngomong sama Yusuf, simpan. Terus nomor 2, gather. Dikumpulin tuh sama Yusuf. Seluruh tanah Mesir, bukan cuma tanah Mesir, di luar Mesir pun Yusuf ngomong, ayo kalau ada gandum kita kumpul-kumpulin semua. Dan luar biasa ya, Alkitab sangat applicable. Nomor 1 mengumpulkan, nomor 1 menyimpan, nomor 2 mengumpulkan, nomor 3 menarik. Yusuf bukan cuma menyimpan, bukan cuma mengumpulkan, Yusuf multiply, menggandakan. Nah, good news buat saudara yang punya uang, tapi ingat ya, jangan sembarangan. Bagaimana kita bisa menggandakan berkat yang Tuhan sudah berikan, kita gandakan, multiply. Saya berhenti di situ deh. Nanti kejauhan, dipikir saya investasi lagi. Enggak. Harus wise. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk predik. Nah, beberapa saudara tahu, saya juga belajar. Saya juga belajar melihat tanda zaman. Bukan cuma tanda zaman, akhir zaman. Sekarang lagi ngapain nih? Tujuannya apa? Tadi kita bisa mampu untuk memprediksi. Kalau kita bisa mampu untuk memprediksi, kayak Yusuf, bukan cuma dia dan keluarganya yang aman. Saya ulang sekali lagi ya, bukan cuma dia dan keluarganya yang aman, tapi dia jadi berkat buat banyak orang. Nah itu jangan lupa, saya dan keluarga saya tetap gemuk, yes. Tapi gak jadi berkat buat orang lain, salah juga. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita how to predict, we know how to predict. Tujuannya apa? Supaya kita aman, yes. Tuhan adalah provider, Jehovah Jireh, yes. Tapi Tuhan gak cuman mau kita egois, Tuhan mau kita juga jadi berkat buat orang lain. 2023 saya yakin dan percaya Hope Church akan menuai banyak jiwa. Asal kitanya bisa menggunakan momen ini. Jangan sampai momennya lepas. Momen apa? Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi saya mau Hope Church juga makin sungguh-sungguh. Tema khotbah hari ini mengubah jalan hidup kita. Tuhan mau kita berubah. Lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Karena Tuhan tidak mau kita miss the moment. 2023 tahun yang luar biasa. Yuk kita menuai sama-sama. Caranya itu tadi, lebih sungguh-sungguh. Nanti akan ada pelanjutannya. Tapi yang pasti hari ini kita harus punya kepekaan. Amin buat firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur selama tahun 2022 Engkau sudah pimpin kami, jagai kami, pelihara kami, berkati kami Tuhan. Dan di minggu yang terakhir di tahun ini kami bersyukur ada pesan spesial Engkau berikan buat kami. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kami. Engkau mau kami berubah. Karena mungkin ada hal-hal buruk yang masih kami lakukan. Ada kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang masih kami lakukan. Mungkin selama ini kami masih malas. Mungkin selama ini kami masih ignorant, tidak peduli. Tapi lewat perjumpaan dengan Tuhan, kami mau jadi manusia yang lebih baik, lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih on fire.
lebih peduli lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mau kami berubah, karena Engkau tahu ada bahaya di depan. Engkau gak mau kami salah jalan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk change destination. Ada bahaya di depan. Engkau berikan kepekaan kepada kami Tuhan, supaya kami tahu, supaya kami gak kejeblos, supaya kami gak salah jalan. Dan kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, menunjuk kami, Engkau mengubah jalan hidup kami. Karena ada special assignment buat kami, ada penugasan khusus yang Kau berikan. Seperti Petrus dan Andreas, dari sekian banyak nelayan di tempat itu, di Danau Galilea, tetapi secara khusus Engkau panggil 2 orang ini, Petrus dan Andreas. Demikian juga kepada kami Tuhan. Mungkin banyak di antara kami yang melakukan hal yang sama dengan kami. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami, ada special assignment buat kami, sehingga kami harus berubah. Meninggalkan teman-teman kami yang dulu, meninggalkan habitat kami yang dulu, meninggalkan komunitas kami yang dulu. Karena Engkau punya penugasan khusus buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu. Ajar kami untuk punya kelekatan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ajar kami punya kepekaan, sensitivitas. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa memprediksi masa depan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap pribadi. Setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini, diberkati Tuhan. Lewat pujian penyembahan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh dibekali, diingatkan. Mengakhiri tahun 2022, tahun yang luar biasa, yang dahsyat ini. Kami akan siap masuk 2023, tahun yang lebih luar biasa, lebih baik, lebih dahsyat. Karena kami bersama dengan Tuhan. Engkau akan terus membawa kami naik dan tidak turun. Engkau akan membawa kami dari satu puncak kemenangan kepada puncak kemenangan yang lain. Kami akan lebih sibuk, yes. Kami akan lebih banyak berjuang, yes. Kami akan lebih banyak untuk meninggalkan zona nyaman, yes. Tetapi pastinya Engkau akan membawa kami dari satu puncak kemenangan kepada puncak kemenangan yang lain. Demikian juga buat Hope Church. Kepada tim pelayanan di Hope Church, Engkau berkati Tuhan. Siapkan kami semua untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih disiplin, untuk lebih lagi mau taat sama Tuhan. Karena tahun 2023 kami akan menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa. Engkau akan pakai kami bukan hanya di dalam Hope Church. Hope Church akan dipakai Tuhan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ke Banten, ke Indonesia, bahkan kami percaya Engkau akan panggil kami, pakai kami kepada bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu satu persatu. Khususnya anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Engkau siapkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Sekali lagi Tuhan, Kau ingatkan kami. Yes, kami akan lebih capek. Yes, kami akan lebih banyak berjuang. Yes, kami akan lebih sering keluar dari zona nyaman. Tapi satu hal kami tahu, Engkau akan pakai kami lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Bahkan untuk calon-calon anak-anak-Mu yang akan juga terjun dalam pelayanan. Mungkin selama ini belum melayani, tapi 2023 akan mengikuti, akan sungguh-sungguh komitmen dalam pelayanan. Engkau juga siapkan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir
untuk persembahan yang sudah dikumpulkan atau akan dikumpulkan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan untuk boleh memperluas kerajaan-Mu, memperluas pekerjaan-Mu khususnya di Hope Church ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur beberapa hari ke depan kami akan mengakhiri tahun 2022 ini. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. It won't be easy, tidak akan mudah. Tahun 2023 bukan tahun yang mudah, tapi karena Engkau bersama dengan kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap pribadi dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, biar sekali lagi Tuhan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu buat kami. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup